Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kawandara dari kelas 4 PAI-A. Saya akan membuat tugas filsafat pendidikan Islam. Saksikan video saya berikut ini. Iya, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Hakikat pendidik itu merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi tersebut meliputi potensi sikap, potensi kognitif, dan potensi psikomotorik yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Di sini kita akan membahas juga terkait pengertian dari pendidik menurut masing-masing tokoh atau pendapat atau filosof Islam. Untuk pandangan pertama, dari filsafat Ghazali mengatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang memberikan informasi yang bagus, yang positif, kreatif, serta informasi tersebut dapat membangun, dapat memberikan motivasi untuk orang lain, baik itu dari segi cara apapun, dari jalan apapun, dan tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan dari apa yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Dari pandangan yang kedua, yaitu dari pandangan filosof Islam Al-Kindi, mengatakan bahwa pendidik itu adalah orang yang memberikan penanaman etika terlebih dahulu dibandingkan ilmu terlebih dahulu dengan cara perbaikan jiwa atau nafs. Pandangan ahli ketiga yaitu dari Abdullah Nasi Ulwan. Beliau seorang ulama Mesir mengatakan pendidik adalah seseorang yang menyampaikan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan sebuah nasihat dan teladan bagi anak didiknya. Dari ketiga pandangan tokoh tersebut dapat kita analisis bahwa pendidik itu adalah seseorang yang tidak harus bekerja, yang mana pendidik itu adalah orang yang dapat memberikan motivasi kepada orang lain yang tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan dari orang tersebut. Yang mana motivasi tersebut itu dapat menjadi tanggung jawab dari dirinya dalam menyampaikan kepada orang lain, dan sehingga apa yang dia sampaikan itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari orang yang dia sampaikan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait syarat menjadi pendidik dalam Islam. Yang pertama, pendidik itu harus bersifat zuhud. Artinya, tidak mementingkan kepentingan materi dan pelaksanaan tugasnya, tetapi mementingkan kepentingan orang lain, serta apa yang dia sampaikan itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, pendidik itu harus bersikap ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Nah, di mana harus ikhlas? Ikhlas dalam artian ikhlas dalam menyampaikan, tidak ada lagi perkataan-perkataan setelah mendidik kita memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang ketiga, kita harus bersifat pemaaf sebagai pendidik. Ketika ada murid salah, kita harus berusaha untuk memaafkannya. Ketika murid itu terlambat, kita berusaha untuk memaafkannya. Allah saja Maha Pemaaf, apalagi pendidik. Karena pendidik itu Allah juga bisa dikatakan dengan orang A. Allah bisa dikatakan dengan pendidik juga. Yang keempat adalah pendidik itu harus berkemampuan yang dapat memahami bakat, tabiat, dan watak yang baik. Nah, kita harus memahami bakat, tabiat, ataupun watak dari peserta didik. Ya, pertama kali sebagai seorang pendidik harus paham dengan itu semua. Yang kelima, sebagai seorang pendidik harus menguasai bidang studi yang dia ajarkan dan dapat dikembangkan atau diperluaskan. Nah, jadi tenaga pendidik ini merupakan tenaga profesional. Jadi
hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi pendidik. Tugas pendidik. Nah, kita akan membahas tentang tugas pendidik. Yang pertama adalah mengerjakan bacaan Al-Quran atau membacakan Al-Quran. Pendidik dalam Islam, kita harus mengajarkan kepada peserta didik itu akan pentingnya membaca Al-Quran. Dari orang-orang itu tidak tahu ataupun peserta didik tidak tahu, kita harus ajarkan. Pendidik harus lebih paham dari peserta didik tersebut. Yang kedua, kita harus membimbing dan menuntun peserta didik agar membebaskan jiwa mereka dari kotoran akidah, dan kita harus mengarahkan kepada jalan yang baik. Tugas kita sebagai pembimbing, sebagai penuntun, sebagai pendidik, nah ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari seorang pendidik. Yang ketiga adalah mengajarkan kandungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan secara integral. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran kita ajarkan kepada pendidik. Salah satu contoh surat Al-Alaq. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca. Karena membaca itu dapat menjadikan motivasi ataupun ilmu yang menyangkut kepada diri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidik Islam. Menurut Al-Ghazali, kita harus mengajarkan kepada pendidik itu yang pertama adalah mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Yang kedua, malu. Malu dalam artian kita harus malu terhadap perilaku-perilaku yang kurang baik. Yang ketiga, tanggung jawab pendidik Islam itu adalah mencintai Rasulullah. Nah, kita harus cinta dengan Rasulullah. Yang keempat adalah mencintai dan menyayangi orang lain. Jangan sampai kita mencintai hanya sesaat. Kita harus cinta dan sayang dengan orang lain. Nah, selanjutnya terkait kita memiliki tanggung jawab pendidik akhlak ataupun moral. Yang mana pendidikan akhlak dan moral ini pun bisa dikatakan bagaimana kita sopan ketika kita makan, bagaimana kita berpakaian dengan rapi, dan bagaimana kita tidur. Nah, itu adalah tanggung jawab dari seorang pendidik yang mengajarkan kepada seorang peserta didik. Selanjutnya tanggung jawab pendidikan ibadah. Tanggung jawab pendidikan ibadah ini bisa dikatakan bahwa kita sebagai pendidik mengajarkan kepada peserta didik akan pentingnya menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam rukun Islam dan rukun iman. Di poin ketiga yaitu tentang tanggung jawab pendidik terhadap kebersihan. Yang mana kebersihan itu adalah sebagian dari iman. An-nazafatul minal iman. Yang mana kita diajarkan untuk bersih. Nah, jadi kebersihan itu adalah yang baik, yang kokoh, dan putih itu artinya bersih. Yang keempat adalah tanggung jawab pendidikan terhadap kesehatan. Ya, kita harus ajarkan kepada peserta didik akan pentingnya hidup sehat, akan pentingnya menjaga pola makan yang sehat. Nah, kesehatan itu meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dari apa yang telah disampaikan, bahwa keberhasilan dari siswa tergantung dari pertanggungjawaban dari pendidik dalam melaksanakan tugasnya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dalam kehidupan masyarakat penuh dengan tuntunan dari berbagai sektor. Jadi, kita sebagai seorang pendidik harusnya kita memerlukan sebuah keterampilan dan pengetahuan agar apa yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat dipahami dengan baik. Dengan metode-metode yang kita ajarkan, dari kurikulum yang kita ajarkan, kita harus lebih paham dari apa yang kita ajarkan. Terima kasih. Poin kedua yaitu tentang hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah yang secara biologis itu memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan secara evolusif.
yaitu dengan proses secara bertahap. Agama Islam pun mengakui bahwa peserta didik ini memiliki sebuah fitrah, yang mana fitrah itu dapat dikembangkan secara baik tergantung juga situasi dan kondisi yang terjadi dalam keadaan lingkungan tersebut. Dalam pendidikan Islam, peserta didik ini adalah individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, religius, dan dapat mengarungi sebuah kehidupan di dunia dan di akhirat. Di sini saya mengambil bahwa pendapat dari Nizar dalam filsafat pendidikan Islam, peserta didik itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik menyangkut kebutuhan jasmani dan rohani. Di antara kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan biologis, kasih sayang. Peserta didik ini butuh kasih sayang, butuh rasa aman dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Adalah kebutuhan yang dibutuhkan selanjutnya adalah harga diri, dan yang selanjutnya adalah aktualisasi diri. Nah, di mana hal tersebut harus dapat dipahami dalam proses pendidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya mengambil kutipan lagi bahwa menurut perspektif di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Diknas, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 4, bahwa peserta didik itu dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut. Dalam sudut pandang lain, dalam pendidikan Islam, bahwa peserta didik itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah muta'alim. Muta'alim ini merupakan orang yang diajar atau orang yang sedang belajar. Yang selanjutnya ada mutarabbi. Mutarabbi ini adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh, yang sedang dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga ada muta'addib. Muta'addib ini adalah orang yang diberi tata cara sopan santun agar dapat menjadi orang baik serta orang yang berbudi dan menjadi sebuah teladan bagi orang lain. Nah, di sini juga karakteristik peserta didik itu dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok besar. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua istiqomah, dan yang ketiga ada jihad, dan yang terakhir adalah sabar. Ketika kita menjadi sebuah ataupun seorang peserta didik, kita harus ikhlas dalam menerima pelajaran, ikhlas dalam menuntut ilmu. Setelah itu harus istiqomah. Jangan sampai komitmen yang kita berikan ataupun yang kita ucapkan itu berhenti di tengah jalan loh. Itu sayang sekali. Yang ketiga ada jihad. Nah, jihad di jalan Allah. Jangan sampai kita mencari sesuatu itu karena benda, tetapi carilah sesuatu itu dengan cara jihad di jalan Allah atau fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah sabar. Di mana sabar ini kita harus sabar meskipun banyaknya tekanan, banyaknya omelan dari pendidik. Jadi kita sebagai peserta didik ini harus menjadi seorang yang sabar. Di sini ada menurut Ali bin Abi Thalib syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang pertama, kita harus cerdas. Dalam artian cerdas dari penalaran imajinasi, wawasan, dan daya penyesuaian sebagai proses mental agar kita dapat bertumbuh dengan baik. Yang kedua, kita harus memiliki hasrat. Jangan sampai hasrat kita ini kalah dengan kemalasan yang kita miliki. Kita harus ada mau, harus ada gairah. Motivasi yang kita cari itu adalah motivasi yang real, bukan halusinasi. Yang ketiga adalah sabar dan tabah. Ya, kita tidak pernah berputus asa dalam melakukan proses pembelajaran. Tetaplah menggali sebuah ilmu. Ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian ada ucapan yang mengatakan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, di mana tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi kita
disuruh untuk menuntut ilmu itu dari kita kecil hingga kita mati besok. Yang keempat itu mempunyai seperangkat modal dan sarana yang memadai, yaitu adalah fasilitas. Fasilitas kita ingin menuntut ilmu itu harus memadai. Kita harus berani untuk mengeluarkan sebuah modal ataupun biaya demi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, adanya petunjuk dari pendidik. Ya, kita harus adanya guru. Jangan sampai ketika tidak adanya guru, kita salah pengertian, salah persepsi. Kita bilang A, orang lain bilang B. Kita harus ada guru. Jangan sampai kita jadi peserta didik yang sok tahu dan yang pura-pura tahu tetapi tidak tahu. Yang keenam, itu masa yang panjang. Justru kita harus menuntut ilmu itu dengan masa yang panjang. Seperti yang tadi, ucapan tadi yaitu tuntutlah ilmu itu dari buayan, dari kecil hingga liang lahat. No limits to study. Nah, tanpa berhenti dalam mencari sebuah ilmu sampai pada akhir hayat. Min mahdi ila lahdi. Nah, dari buayan hingga liang lahat. Mungkin hanya ini, terima kasih. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Hakikat itu adalah kebenaran atau sesungguhnya data yang sesuai real. Jadi hakikat kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum menurut Al-Ghazali adalah materi tentang keilmuan yang disampaikan kepada peserta didik yang hendaknya secara sistematis, mulai dari hafalan yang baik, yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami, yang dapat diyakini dan membenarkan terhadap apa yang diterimanya sebagai pengetahuan tanpa memerlukan bukti atau dalil yang real. Ciri-ciri dari kurikulum pendidikan Islam ini, yang pertama, kurikulum pendidikan Islam itu harus mewujudkan tujuan pendidikan Islam dari materi-materi pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam itu harus memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, baik itu dari segi intelektual, dari segi psikologis, sosial, dan spiritual dari seorang peserta didik tersebut. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan seni halus. Nah, seni halus tersebut adalah salah satu contohnya yaitu seni ukir, seni pahat, dan tulis indah atau tulis baca Al-Quran. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam itu harus memperhatikan perbedaan-perbedaan kebudayaan antara budaya yang di daerah Sumatera dengan budaya yang ada di daerah Jawa. Itu justru berbeda. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut menjadi suatu kesatuan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam itu apa sih? Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan pendidikan Islam. Artinya, seluruh aktivitas yang dimiliki atau yang dibuat oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip pertautan antara sesuatu kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis, baik itu secara internal ataupun secara eksternal. Yang keempat itu adalah prinsip relevansi ataupun bisa dikatakan dengan kesesuaian dengan kondisi sekarang. Misalnya zaman dulu kurikulum 2000 KTSP 2006, sekarang kurikulum 2013. Dan ada lagi kurikulum baru tentang kurikulum merdeka belajar. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas. Ya, fleksibel. Tidak hanya secara fleksibel, hanya secara fleksibel. Itu sangat situasi dan kondisi juga harus diperlukan. Selanjutnya yang keenam adalah prinsip integritas.
Artinya sumber daya manusia yang dihasilkan kurikulum mampu mengintegralkan ataupun menyelaraskan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Nah, ini mengarah kepada mencapai tujuan pendidikan Islam harus secara efisien. Nah, dengan cermat dalam menanggapi sesuatu hal. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas dan kemitraan, yang mana kurikulum itu mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Antara kurikulum KTSP 2006 dengan K13 itu memiliki perbedaan, tetapi memiliki kerjasama yang luar biasa. Selanjutnya, prinsip individualitas. Artinya kurikulum memperhatikan kondisi pribadi dari seorang peserta didik tersebut. Yang ke-10, prinsip pemerataan. Nah, yang mana baik anak yang dari anak yang kaya ataupun yang miskin ataupun yang menengah, itu pendidiknya sama. Dari cara-cara pendidikannya, dari cara mendidiknya itu diberlakukan adalah sama, tidak ada pembeda. Beda dengan zaman-zaman dahulu, zaman-zaman kerajaan. Selanjutnya ada prinsip kedinamisan. Artinya kurikulum harus bersifat progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Jadi kita harus update, jangan kudet-kudet terus dengan prinsip kedinamisan tersebut. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan, di mana kurikulum ini dapat mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis. Peserta didik itu harus mampu berpikir kritis. Jangan diam dan lalu mati. Tetapi bergerak lalu menyebar ideologi pun mengakar. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip efektivitas. Di prinsip efektivitas ini harus secara efektif dalam memberikan kepada peserta didik tentang kurikulum tersebut. Jangan asal-asalan, tetapi harus efektif. Di sini Al-Ghazali juga membagi isi kurikulum. Yang pertama ada ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya ada ilmu bahasa sebagai alat untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, seperti matematika, kedokteran, industri, dan pertanian. Justru dengan adanya ilmu-ilmu yang isi kurikulum yang disebutkan oleh Al-Ghazali, ini dapat menjadikan tolak ukur kita dalam keberhasilan menjadi seseorang peserta didik yang luar biasa dan pendidik yang bangga dengan peserta didiknya yang sukses ke depannya. Selanjutnya ada yang terakhir adalah ilmu-ilmu beberapa cabang. Misalnya cabang fikih, ada cabang hadis, cabang Al-Quran. Kita memiliki prinsip masing-masing ataupun kedudukan masing-masing. Kegunaan dari kurikulum pendidikan Islam ini dapat menjadikan mayoritas dari orang-orang yang berasal dari agama Islam dapat menjadi tolak ukur bahwa pendidikan itu sangatlah penting dalam mengasah, dalam menjadikan tolak ukur ke depan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Kita jangan kudet, kita harus selalu update. Itulah buktinya kurikulum ini hadir, kurikulum pendidikan Islam ini hadir demi kemajuan anak-anak muslim, anak-anak yang memiliki intelektual tinggi terhadap pendidikan Islam tersebut. Yang pasti tidak lepas dan tidak jauh dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Terima kasih. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya ataupun pemaparan dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.